Salam sejahtera untuk kita semua, mahasiswa STY Surakarta, khususnya semester 3 yang ambil mata kuliah cost accounting khususnya. Semoga selalu diberkahi dan diberikan kesehatan. Baik, di sesi ini akan kita bicarakan terkait dengan cost biaya. Nah, bagian dari cost accounting ya, dimana kalau kita melihat dari konsep biaya ya, secara pengertian dulu bahwa kita mengenal adanya cost dan expense, meskipun dalam artian dalam istilah itu sama-sama ya, sama-sama ada biaya ada beban gitu. Kalau kita bicara biaya atau cost itu pengorbanan yang dikeluarkan oleh entitas yang berasal dari sumber ekonomi, di mana apa akan memberikan masa manfaat ke depan. Misalnya pada saat cost atau nilai rupiah itu dibelikan untuk memperoleh bahan, diberikan untuk memperoleh aset, di mana akan memberikan kontribusi terkait dengan manfaat di masa depan. Kalau expense atau beban itu berkaitan dengan pendapatan, misalnya untuk biaya maintenance, perawatan atau perawatan akan mesin, lalu ada depresiasi biaya misalnya. Nah, itu yang berkaitan dengan perolehan pendapatan. Nah, sehingga itu yang dinamakan sebagai expense. Nah, ini sebagai ilustrasi ketika kita akan membedakan antara biaya, cost, apakah di dalamnya nanti ada laba atau rugi maupun ada sisa dari persediaannya. Nah, misalnya di sini dibeli 4 batang kayu ya, dimana per batangnya adalah 50.000. Nah, di sini kalau kita kalikan menjadi 2 juta ya, 50 kali 4 itu ada 2 juta. Nah, di sini 2 juta memperoleh 4 kayu itu sebagai cost persediaan ya, sebagai cost persediaan. Nah, ketika satu batang kayu dijual 75.000, nah 75.000 itu sebagai pendapatan, sedangkan 50.000 itu sebagai harga pokok penjualan atau biaya ya, harga pokok atau satu batang kayu itu. Kemudian ketika satu batang kayu itu dibuat satu meja, lah 50.000 itu sebagai biaya bahan bakunya, bahan baku. Lalu ketika satu kayu rusak itu sebagai sebuah kerugian, satu kayu masih menjadi sisa, itulah sebagai cost persediaan. Nah, ketika di dalam aktivitas produksi ada cost objek, di mana cost objek itu penentuan biaya produk ketika akan melakukan aktivitas produksi. Lah, biaya-biaya apa yang dikeluarkan? Nah, di sini biaya produk itu bagaimana kan nanti terkait dengan pembuatan keputusan akan produk itu sendiri. Untuk pengambilan keputusan ketika akan melakukan produksi, sehingga produk yang dihasilkan itu sesuai dengan apa yang dia putuskan atau programkan. Kemudian juga untuk melihat dari evaluasi kinerja yang telah terjadi. Nah, sehingga ketika cost objek ini bisa mengukur biaya produk yang sudah dikeluarkan atau biaya produk yang sudah dikeluarkan maupun biaya-biaya yang dibebankan. Nah, sehingga nantinya yang terjadi atau yang bisa dilihat di dalam cost produk ini berupa produk, harga dari produk itu sendiri, kemudian bagaimana pelanggan akan produk, lalu departemen yang terlibat di dalam produksi maupun aktivitasnya. Nah, kalau kita melihat cost biaya itu dapat diklasifikasikan ya, ada 5 nanti klasifikasi dari cost biaya itu. Nah, di sini hubungan biaya dengan produk. Nah, pada saat kita melihat cost biaya, konsep biaya ini melihat dari hubungan biaya dengan produk. Nah, bisa dilihat ketika biaya itu dikeluarkan ya, ada biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung ini biaya yang bisa ditelusuri ke produk yang terjadi atau produk yang dibuat. Nah,
biaya tidak langsung itu tentunya ya biaya yang tidak bisa ditelusuri secara langsung di dalam produk itu sendiri. Kalau kita melihat dari jenis produk itu pembuatan ban, berarti yang dikatakan biaya langsung adalah bahan baku akan karetnya, kemudian upah buruh dari produksi itu sendiri. Nah, ini yang dikatakan biaya langsung, di mana bisa ditelusuri secara langsung ke dalam produk itu sendiri. Kemudian yang tidak langsung itu ada sewa peralatan produk, gaji manajemen produk. Nah, ini sebagai biaya tidak langsung. Nah, kemudian klasifikasi biaya berikutnya adalah berdasarkan volume penjualan. Nah, volume bukan volume penjualan, volume kegiatan. Nah, di sini ada biaya tetap. Nah, biaya tetap ini tidak berpengaruh terhadap volume ya kegiatan yang dilakukan ya. Misalnya ketika kita sewa gedung misalnya untuk proses produksi lah, tentunya biaya yang dikeluarkan ini tetap ketika tidak akan berpengaruh dari volume kegiatan yang dilakukan atas produk itu sendiri. Nah, ini yang contoh dari biaya tetap. Kemudian biaya variabel. Nah, di sini biaya variabel nanti akan berpengaruh ya tentunya di volume kegiatan. Nah, volume kegiatan ketika total biaya yang volume kegiatan yang dilakukan meningkat, otomatis akan berpengaruh terhadap total biaya. Kemudian ada biaya campuran. Nah, di biaya campuran ini bisa dari sisi biaya variabel maupun biaya tetap. Nah, sehingga nantinya akan dipengaruhi oleh volume kegiatan di dalam penentuan akan biaya variabel atau biaya campuran di sini. Nah, kemudian sebagai ilustrasi ketika misalnya di sini terkait dengan biaya tetap, variabel maupun campuran pada saat produk unit produksi 10 unit baju, produksinya 20 unit baju. Lah, ketika kita bicara tetap, cost totalnya misalnya 1 juta, kemudian ketika membuat 20 unit baju juga 1 juta. Nah, sehingga akan dipengaruhi di sini ya per unitnya tidak sama. Kalau biaya variabel, nah di sini per unitnya sama ya, per unitnya akan dikeluarkan sama, tetapi akan berpengaruh terhadap volume kegiatan itu sendiri. Nah, kalau biaya campuran di sini misalnya pada saat pemakaian akan listrik ya, Nah, di sini tentunya akan berpengaruh juga ketika volume itu meningkat, misalnya dari 10 unit menjadi 20 unit, tentunya biaya yang dikeluarkan akan berbeda ya. Ada 700 kalau kita total, ada 700 di sini untuk produk 10 dan 1.200.000 untuk produk 20 baju. Nah, yang ketiga adalah klasifikasi biaya itu bisa dilihat dari biaya produksi. Nah, di sini biaya produksi biaya untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Tentunya di sini ada biaya bahan baku ya. Biaya bahan baku ini yang terkaitan dengan aktivitas produksi apa saja. Ada biaya bahan baku. Di sini nanti akan dibedakan ya, ada biaya bahan baku langsung maupun biaya bahan baku tidak langsung. Ada BTKL, ada BTKL, ada BTKTL, dan ada BOP, biaya overhead pabrik. Nah, di biaya produksi dapat diidentifikasi nanti ada biaya utama. Tentunya di dalam biaya utama itu ada biaya bahan baku ditambah dengan BTKL. Kalau biaya konversi itu ada BTKL plus BOP. Nah, ini sebagai ilustrasi ya, ketika perusahaan itu melihat dari elemen biaya produksi, dilihat dari bahan bakunya, BTKL-nya maupun BOP-nya. Nah, di sini misalnya ketika di bahan baku kulit, kemudian benang jahit. Nah, ini ada biaya-biaya yang dikeluarkan terutama pada saat bahan baku itu dipakai untuk pembuatan akan tas. Misalnya ada bahan baku kulit 4 juta, kemudian benang jahit itu bisa sebagai bahan penolong tentunya. Nah, dikeluarkan 400.000, tentunya bahan untuk proses awal terkait dengan tas ya, ada 4 juta untuk bahan bakunya,
benang jahit sebagai bahan penolong untuk 400.000-nya. Nah, terkait dengan BTKL ya, BTKL di sini ada upah buruh jahit. Nah, upah buruh jahit dan pola ada 3 juta, ada gaji mandor produksi, biaya administrasi, kemudian ada biaya pemasaran, lalu kemudian jumlah pajak yang nanti akan dibayarkan, lalu dialokasikan ke pabrik 40%-nya, kemudian dialokasikan ke administrasi 30%-nya. Ini terkait dengan BOP-nya nantinya. Lalu ada jumlah pemakaian listrik 600.000, ini dialokasikan ke pabrik 50%, administrasi 25%, pemasaran 25%. Sedangkan untuk depresiasi aset tetap 400.000, kemudian pabrik 200.000, administrasi 100.000, pemasaran 100.000. Nah, ketika membuat produk tas kulit ini membutuhkan biaya-biaya ini. Nah, akan kita alokasikan ke masing-masing elemen ya, elemen produksi. Nah, yang dikatakan biaya produksi nanti akan terdiri dari kulit. Ya, ada kulit tadi, ada kulit sebagai bahan baku. Nah, bahan baku, elemen bahan baku ada kulit. Kemudian untuk biaya produksi tentunya ada bahan baku, BTKL dan BOP. Nah, di sini untuk kulit adalah 4 juta, lalu BTKL-nya 3 juta, kemudian total dari BOP 2.200.000. Nah, sehingga untuk biaya produksi sendiri itu memakan biaya itu 9.200.000 kalau kita total. Nah, untuk melihat biaya utama ya, biaya utama itu bisa juga terdiri dari bahan baku, kemudian ada upah, lalu ada juga ada bahan baku dan upah di sini ya untuk biaya utama. Ketika akan memproduksi dari tas kulit itu sendiri. Kalau dilihat dari biaya konversi, nah tadi ada di awal saya sampaikan bahwa biaya konversi itu ada BTKL maupun BOP. Nah, kalau kita total untuk melihat dari biaya konversi itu ada 5.200.000 dari BTKL dan BOP yang dikeluarkan. Nah, ini ketika kita lihat dari elemen produksi. Nah, bagaimana kalau kita melihat klasifikasi biaya itu dari fungsi pokok perusahaan. Nah, nanti ada biaya produksi, kemudian ada biaya administrasi umum, kemudian ada biaya pemasaran. Kalau biaya produksi ya sudah tentunya ya ada BTKL, BOP maupun biaya bahan bakunya. Nah, kalau kita melihat dari administrasi dan umum, nah dari data-data pembuatan tas kulit itu bisa dilihat bahwa administrasi dan umum itu kalau kita total ada 1.675.000. Ada gaji pegawai, PBB, listrik dan depresiasi, di mana ketika kita alokasikan dari fungsi pokok perusahaan ya berdasarkan klasifikasi biaya melihat dari fungsi pokok perusahaannya, ada administrasi umum dan pemasaran. Nah, kalau kita melihat dari proses pokok manajerialnya, ketika melihat dari sisi perencanaan, pengendalian maupun penilaian kinerja, konsep biaya dilihat dari proses pokok manajerial. Nah, di sini ada beberapa istilah nanti yang mungkin bisa kita lihat lebih detail ya ketika nanti kita tatap muka. Ada biaya standar, ada biaya aktual atau sesungguhnya, biaya terkendali, biaya tidak terkendali, kemudian ada biaya komitmen, biaya diskresionere, ada biaya relevan, ada biaya kesempatan. Nah, ini tergantung ketika nanti ada keputusan manajerial pada saat biaya-biaya itu akan dimunculkan tentunya. Misalnya terkait dengan biaya komitmen akan pemasaran. Nah, tentunya bagaimana apa yang harus dilakukan terkait dengan biaya yang dikeluarkan setelah produk tas kulit itu seperti contoh tadi sudah diproduksi dengan mengeluarkan bahan baku, BTKL maupun BOP-nya. Nah,
ini kalau kita melihat dari sebuah perusahaan manufaktur ya, ketika akan menentukan barang jadi sehingga akan ketemu harga pokok dari penjualannya. Bagaimana untuk membuat akan sebuah produk butuh bahan baku, BTKL maupun overhead pabrik. Ketika ini diolah tentunya akan menjadi barang dalam proses. Nah, ketika barang dalam proses itu sudah mengeluarkan kos biaya yang dikeluarkan, akan menjadi barang jadi akan ditentukan harga pokok. Apakah nanti ini sebagai produk massa atau produk pesanan, ya tinggal mengalokasikan atau menyampaikan ke customer atau konsumen yang dibutuhkan. Nah, ini laporan ketika melihat dari laporan harga pokok produksi ya, di mana ada biaya bahan baku atau biaya produk itu sendiri, bagaimana perolehan bahan baku, kemudian melihat pembelian bersih, di situ ada biaya produk awal dalam proses, lalu akan muncul harga pokok produksi ya, sesuai dengan laporan yang diinginkan. Kemudian ada laporan rugi laba. Nah, di sini tentunya ketika akan melihat laporan rugi laba, Anda harus melihat dulu barang yang tersedia untuk dijual. Di awal periode Anda harus melihat barang awal, kemudian biaya produksi yang dikeluarkan, tentunya akan ketemu harga pokok penjualan ya. Apakah ketika harga pokok penjualan yang sudah ditentukan ini akan tersaji laba kotor, nah, kemudian dikurangi biaya-biaya operasional, ada ketemu laba bersih, apakah nanti ada pengurangan terkait dengan pajak, nah, tentunya akan dipengaruhi juga. Nah, ketika ditentukan sistem dalam penentuan biaya, ada dua hal nanti yang perlu dilihat ya. Ada penentuan biaya itu berdasarkan dasar biaya, di mana nanti pada saat penentuan dasar biaya itu bisa dilihat dari biaya langsung maupun biaya standar pada saat akan melihat kos biaya yang dikeluarkan ketika akan membuat suatu produk. Nah, dilihat juga penentuan biaya itu dengan metode penentuan biaya produk. Ada biaya penuh dan ada biaya variabel. Nah, ini terkait dengan konsep biaya yang nantinya akan kita lebih diskusikan pada sesi tatap muka. Terima kasih.